Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu, hari ini insya Allah kita akan belajar bab baru, ya, tapi masih berkaitan dengan sholat. Ya. Apa babnya? Faslun. Halaman berapa itu ibu-ibu? Saya kalau di buku asli halaman 65. Halaman berapa? Oke, 69. Silakan dibuka. Wal mar'atu tukhalif, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'. Ya. Disebutkan oleh muallif matan al-ghaya wa taqrib atau biasa masyhur disebut dengan matan Abu Syuja'. Beliau menyebutkan bahwa perempuan itu ada perbedaan, ya. Perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki dalam 5 perkara. Ya, apa saja? Sebelumnya beliau menjelaskan farrajulu, tentang sifat laki-laki dulu. Sebelum beliau menyebutkan tentang sifat kaifiyah, bagaimana sifat salatnya perempuan, beliau menyebutkan sifat salat laki-laki. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Seorang laki-laki hendaklah menjauhkan ya sikunya dari perutnya, ya. Maksudnya ini dikala sujud. Ya, kita tahu bahwa laki-laki ketika sujud mereka mengangkat sikunya, ya, menjauhkan sikunya dari lambung-lambung mereka. Ya, artinya dari perut-perut mereka. Tidak kemudian menaruh sikunya di lantai. Ya, kita sudah tahu bahwa itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya, tapi diangkat. Wa yuqillu batnahu ala anfakhidaihi fir ruku'i was sujud. Ya, ya betul. Jadi paha-pahanya ya ketika mereka berada dalam posisi ruku dan sujud yaitu berdirikan, maksudnya dijauhkan, benar-benar ditegakkan, ya. Dan ini Masya Allah ada hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari yang menjelaskan tentang bagaimana sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajharu fi mawdi'il jahr, dan seorang laki-laki juga ketika salatnya adalah salat-salat yang dijaharkan. Salat-salat yang dijaharkan tuh biasanya salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Maka kaum laki-laki salatnya dikeraskan suaranya, ya. Wa idza nabahu syai'un fis salati sabbaha. Nabahu kata para ulama atau nasiya. Kalau ada sesuatu dari imam yang terluput, ya, ada sesuatu yang dia perlu diperbaiki, maka bagi makmum laki-laki dia bertasbih subhanallah, ya. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, dan auratnya laki-laki, ya, ma baina surratihi wa rukbatihi, ya, adalah antara surrah, mohon maaf, ini adalah pusar, ya, pusarnya, dan rukbatihi itu adalah 2 lutut. Ya, ini auratnya laki-laki. Jadi kalau laki-laki dalam salat seumpamanya mereka minimal, ya, menutupi apa yang ada di bawah pusarnya sampai lututnya itu sudah sah. Tetapi yang paling afdal adalah menggunakan baju yang baik ketika salat. Ya, ini yang paling afdal. Jadi laki-laki kalau mau salat gunakan baju yang terbaik. Ya, misal contoh biasanya di tempat kita kan sarung, ya, pakai sarung, pakai koko, biasanya orang Indonesia begitu, ya. Atau kalau orang Timur Tengah pakai gamis gitu, ya. Itu adalah baju salat, ya, tidak pakai kaos oblong, apalagi kaos apa yang enggak ada lengannya itu, singlet gitu, ya. Ustazah, kalau ada laki-laki salat pakai singlet, sah enggak salatnya? Sah, karena menutup aurat, tapi tidak sopan gitu, ya. Iya.
Gusti Allah katanya. Kalau kalau laki-laki menghadap sultan pakai singlet aja belum tentu berani ya. Ya, orang Jogja ya ada undangan dari sultan gubernur gitu ya. Terus pakai singlet kira-kira gimana tuh? Tuh kan kata yang diusir gitu ya. Nggak sopan ya. Ke orang ke imigrasi aja kan ada tulisannya tuh. Ya, dilarang pakai tank top apa tuh? Iya toh? Kalau kita mau ngurus paspor itu kan harus pakai sepatu, dilarang pakai sendal jepit gitu ya. Apalagi tuh, pokoknya ada peraturan itu ya. Ya itu pun baru masalah dunia. Ya, apalagi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sah tapi kurang sempurna, gitu ya. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini ibu-ibu wal mar'atu. Nah, muallif mulai menjelaskan tentang kaifiyah salatnya kita. Salatnya perempuan. Apa sih salatnya perempuan seperti apa? Nah, ini nanti saya jelaskan. Tadummu ba'daha ila ba'd. Dikala sujud, kata mu'alif nih ya, saya bacakan dulu apa pendapat pengarang kitab ini. Kata pengarang kitab ini, ya, seorang perempuan kalau sujud hendaklah tadummu. Tadummu itu artinya menyempitkan. Lawan dari merenggangkan. Tadum itu apa bahasa Indonesia? Menyempitkan kan ya? Antara anggota badan dengan anggota badan lainnya, gitu ya. Ini pendapat beliau, ya. Dan ternyata setelah saya membaca beberapa buku, ya kitab, ya baik itu dari kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Albani rahimahullahu taala ataupun Sifat Salat karya Syekh Abu Malik, ya itu yang di Salat Sifatun Nisa, ya. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya laki-laki dan perempuan, ya laki-laki dan perempuan aslinya semua gerakannya itu sama. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah sallu, kata Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana ya kalian melihat diriku salat, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak mengatakan untuk kaum laki-laki salatnya begini ya, untuk kaum perempuan salatnya begini ya. Rasulullah tidak menjelaskan itu. Rasulullah menjelaskan, salatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian melihat diriku salat. Dari mana kita tahu Rasulullah salat? Dari para sahabat. Sahabat ya menyampaikan kepada para tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada atba'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in, dan sampailah kepada kita. Gitu ya, itu yang pertama Ibu. Yang kedua, ternyata hadis-hadis kata mereka yang mengatakan bahwa perempuan tuh ketika sujud punya gerakan berbeda dengan laki-laki, mereka meriwayatkan sebuah riwayat ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata setelah diteliti hadisnya oleh para ulama hadis, hadisnya lemah. Ya, dhaif, bahkan ada yang mendhaifkan, maudhu', palsu. Ya, dhaif itu lemah. Ya, maudhu' itu palsu. Jadi hadisnya tidak sesuai dengan apa yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga di syarah ini disebutkan ya bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam maru alaihi imra'ataini tusalliyani faqala idza sajdatuma fadumma ba'd al-lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysa fi dzalika karrajuli. Nah, hadis ini ibu-ibu bukan hadis yang kuat tapi hadis yang lemah. Dan kita tahu bahwa hadis lemah itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam beramal saleh. Ya. Jadi ada dua alasan ya. Ternyata dalam kalau kita merujuk ke hadis ya, maka hadis yang menyebutkan bahwa perempuan itu punya gerakan sujud yang tidak sama dengan laki-laki, itu hadisnya lemah. Dan apabila kaidahnya ya di dalam agama kita, apabila ada sebuah perkataan seseorang ya, perkataan seseorang berseberangan dengan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang didahulukan adalah perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Quran sama hadis tuh sama, balance, sama. Tapi hadisnya yang sahih ya. Kalau hadisnya tuh sahih, nggak berseberangan. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti apa yang difirmankan oleh Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya yang disabdakan Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah.
Ya, jadi mana mungkin berseberangan? Ya, mana mungkin berlawanan? Toh yang disampaikan Rasulullah juga wahyu dari Allah. Tapi kalau dalam kaidah kita, dalam kaidah Islam, kalau ada perkataannya seseorang, bukan nabi, bukan rasul, seseorang, ya hambanya Allah yang mengatakan sesuatu, ya, tapi berseberangan dengan sabdanya Nabi kita Muhammad SAW, maka yang didahulukan adalah perkataan atau sabdanya Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i, ya, beliau pernah menyebutkan dalam kitab beliau, kata beliau, jikalau ada, kata beliau, ya, Imam Syafi'i aja Masya Allah, ya, beliau, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah menjadikan kubur beliau taman dari taman surganya Allah, semoga Allah mengangkat derajatnya Imam Syafi'i, ya. Beliau mengatakan, kalau seandainya, kata Imam Syafi'i, ada perkataanku yang berbeda dengan perkataannya Rasulullah SAW, maka ketahuilah sesungguhnya itu bukan perkataanku. Coba lihat, Masya Allah, ya. Jadi beliau istilahnya berlepas diri, ya, dari perkataan-perkataan yang menyandarkan kepada Imam Syafi'i, ya, kalau ternyata perkataannya berbeda dengan perkataannya Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentunya, ya, ibu-ibu, menjadi move on dari kebiasaan kita, ya. Saya juga sama, ya. Dari kecil saya diajarkan kalau yang namanya sujud perempuan tuh merapatkan, ya. Itu kan dari kecil sudah kita pakai. Saya juga pakai sama. Tapi ketika ada hadis yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan tuh sholatnya sama, tidak ada perbedaan, ya sudah, bismillah ya Allah, saya minta tolong agar engkau menolong hamba untuk bisa merubah sholat hamba sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi ibu-ibu perlu diketahui bahwa yang namanya hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang mendapatkan petunjuk itu hendaklah minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita untuk kita amalkan. Ya, walaupun berat, ya. Karena saya dari keluarga Nahdiyin, ya, saya dari keluarga sama, ya, yang, ya. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, kita mengucapkan Alhamdulillah, kita bersyukur orang tua kita Muslim, itu kita bersyukur, Alhamdulillah. Ya, banyak teman-teman kita yang orang tuanya bukan Muslim, ya kan? Ya, kita bersyukur, tetap bersyukur sama Allah, ya. Dan kita sebagai seorang hamba Allah, ya, ketika Allah berikan hidayah, petunjuk sunnah, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada hamba untuk bisa mengamalkan apa-apa yang telah Engkau berikan petunjuk kepada diri kami, gitu, ya. Baik. Kemudian yang kedua, apa perbedaannya? Wa takhfidu sautaha bihadratir rijalil ajanib. Ya, bahwa seorang perempuan hendaklah merendahkan suaranya, tidak terlalu keras. Ya. Tidak terlalu keras, ya, ketika ia berada di samping seorang laki-laki yang asing. Maksudnya laki-laki asing itu bukan orang WNA, warga negara asing, bukan. Maksudnya yang bukan mahramnya. Ya, jadi suaranya tidak dikeraskan, ya. Zaman sekarang itu banyak kaum wanita yang sudah kehilangan rasa malu, ya. Ya, suaranya dikeraskan sampai kedengaran kaum laki-laki, ya. Dan ibu-ibu saya pesen, ya, ya Allah, kalau besok ibu-ibu umroh, amin, ya. Jaga suara kita terutama di Masjid Nabawi. Itu ada larangan keras, ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, jangan kamu naikkan suaramu di atas suaranya Rasul. Ya. Jadi kemarin tuh sempat tuh saking padatnya Masjid Nabawi. Ya, kami sebelum tanggal 19 apa ya waktu itu lupa tepatnya tuh di Madinah sebentar tuh padat juga, di Madinah sama-sama padatnya. Tuh sampai rebutan tempat. Ibu-ibu tahu kan kalau orang Indonesia kan nurut-nurut gitu kan, ya. Iya gak sih? Nggak akan, saya lihat orang Indonesia tuh kayaknya jarang banget nyempil-nyempil gitu loh. Tahu nyempil-nyempil gak? Ya kalau nggak dapat tempat, ya orang Indonesia milih di pelataran daripada nyempil-nyempil. Tapi kan bangsa lain ada yang sudah tempat sempit gitu, nyempil gitu. Sampai nggak bisa gerak. Ya, di depan buat sujud kita itu ya ditempati juga. Iya. Pernah kan begitu ibu-ibu? Sampai kita orang Indonesia pakai ngomong ke piye gitu. Paling kita pakai biasa isyarat, itu tempatku gitu, ya. Saya sering ngeliat orang Indonesia begitu. Terus enggak ngerti-ngerti juga, ya. Kata mereka, iya nanti aku juga bangun kalau pas sholat katanya, ya. Pokoknya aku di sini dulu gitu, ya. Kadang kasihan, saya kadang bantu gitu, ya. Bilang itu tempatnya dia gitu. Mbok kamu tuh cari yang lain. Ya suatu hari
Ramadan ini Bu, saya masuk Masjid Nabawi itu, di dalam masjid itu ada orang teriak-teriak itu, bertengkar, perempuan itu. Wow, suaranya kencang semua tuh. Tapi bukan orang Indonesia, bukan. Sampai kencang. Didatengin askar ternyata rebutan tempat. Iya, yang enggak tahu Allah taala alam ya siapa yang duluan gitu ya. Tapi yang jelas akhirnya askar bilang enggak boleh mengeraskan suara. Ya, enggak boleh meninggikan suara, terutama di Masjid Nabawi. Hati-hati ya. Masjid Nabawi itu punya kekhususan ya, di mana kita tidak boleh meninggikan suara-suara kita. Ya, sampai kalau kita mau baca Al-Qur'an ya ibu-ibu baca Al-Qur'an lagi di Masjid Nabawi atau lagi di Masjid Haram, ya jangan keras-keras suaranya. Ya, bukan nggak boleh tadarusan ya di Masjid Nabawi. Tapi kadang ada tuh keras gitu suaranya ya. Padahal samping-sampingnya lagi pada baca Al-Quran. Ya pelan-pelan aja. Ya pelan-pelan. Iya Masya Allah. Jadi ingat ya kemarin ada wanita-wanita bertengkar ya Masya Allah rebutan tempat. Baik. Kemudian yang ketiga wa idza nabaha syai'un fis salati saffaqat. Ya. Perempuan ya kalau misalnya pengen mengingatkan imam salat ya ada yang lupa maka bertepuk ya bukan para ulama mengatakan bertepuk itu maksudnya dia menepukkan ke bagian paha ya. Jadi bukan subhanallah gitu ya, bukan ya. Oh, saya baru tahu malah ada yang gini ya. Kalau yang saya tahu menepuk paha. Ya. Yang penting terdengar suara lah bahwa itu tuh ada yang salah gitu. Ya, taib. Wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Nah, ini nih. Di dalam salat, ini aurat dalam salat ya ibu-ibu. Auratnya al-hurra itu orang yang merdeka. Ya, orang yang merdeka itu berarti bukan budak. Orang yang merdeka, alhamdulillah kita merdeka semuanya ya. Ya. Di Indonesia insya Allah sudah nggak ada perbudakan. Ya, adanya di Malaysia budak-budak. Ya. Budak-budak itu anak-anak maksudnya. Ya. Kita di Indonesia alhamdulillah sudah merdeka semuanya, maka auratnya bagi seorang perempuan merdeka semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, kaffaiha. Dan ini adalah aurat di dalam sholat. Kalau ibu-ibu tanya Ustazah gimana? Aku pernah umroh, kok lihat orang tuh nggak pakai kaos kaki sholat, gitu kan ya? Kakinya kelihatan gitu nggak? Pernah ibu-ibu? Ya. Itu biasanya menggunakan madhab lain. Ya, tapi madhab Imam Syafi'i adalah semuanya aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ya. Ada yang mengatakan kedua telapak tangan itu hanya bagian ininya dalamnya saja, ada semuanya. Ya, ikhtilaful ulama. Ya, ikhtilaful ulama. Jadi, Masya Allah yang namanya fikih itu adalah sebuah ilmu di mana banyak sekali perbedaan pendapat. Maka jikalau kita mendapatkan, oh ini ada perbedaan pendapat nih antara diri saya dan teman kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita saling menghargai pendapat di antara sesama kita. Gitu ya. Baik. Kemudian di sini wal amatu karrojuli. Apa itu amma? Amma itu budak. Ya, ammah itu budak. Ya. Zaman dulu masih ada yang namanya perbudakan. Berarti auratnya budak di dalam sholat, budak perempuan adalah antara pusar sampai lutut. Kan sama kayak laki-laki. Ya. Bahkan budak ini juga punya spesial, Bu. Ya. Kalau ada apa-apa, biasanya misalnya ada had, ada hukuman tertentu. Misal contohnya, ya maka budak ini mendapatkan hukuman dalam Islam itu setengah dari orang yang merdeka. Ya, kok bisa Ustazah? Lah iya kan dia budak. Ya, orang merdeka derajatnya lebih tinggi kalau zaman dulu. Ya, maka nggak heran kalau budak itu dia setengah saja. Kalau budak itu setengah daripada orang merdeka. Baik, faslun. Ya, kita masuk lagi ke faslun. Walladzi yubtilus salata ahada asyara syai'an. Yang membatalkan salat ada 11 perkara. Apa saja di sini ibu-ibu yang membatalkan salat? Berarti kalau ada orang salat kemudian melakukan perkara ini batal. Yang pertama adalah al-kalamul amdu. Al-kalamul amdu berkata dengan disengaja. Itu enggak boleh. Jadi lagi sholat ngobrol, lagi sholat sapa-sapaan, itu nggak boleh. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat itu boleh.
Misalnya apa? Dalam keadaan darurat ibu-ibu. Ada yang bisa memberikan contoh? Gitu ya. Dalam keadaan darurat masih boleh. Ya. Tapi kalau kita tidak ada keperluan di dalamnya, kita ngobrol berkata-kata dengan disengaja, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Yang kedua, wal amalul katsir. Al amal itu gerakan. Maksudnya amal di sini adalah gerakan yang banyak. Ya. Ya, lagi sholat lihat HP, ya. Lagi sholat balas pesan, lagi sholat warawiri, ya itu nggak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Sekali lagi, kecuali dalam keadaan darurat. Contoh, misalnya keadaan darurat, gempa. Lagi sholat gempa, lari. Nah, itu kira-kira sholatnya batal nggak? Batal nggak? Lari, nggak batal. Ya darurat. Ya. Bahkan orang perempuan ya, dalam keadaan darurat dia nggak bisa lupa menutup aurat, itu juga nggak apa-apa. Ya. Jadi saya waktu itu pernah diceritakan tahun 2006 kan pernah gempa tuh di Jogja. Waktu itu posisi kami masih di Yaman. Ya. Saya pernah diceritakan oleh seorang akhwat di Jogja, orang Bantul, itu pas gempa itu kan pagi-pagi katanya gempanya ya. Pagi-pagi bukan? Ibu-ibu waktu itu ada di mana posisi? Di Jogja. Itu ada akhwat ya. Ada seorang gitu ya, seorang perempuan muslimah, dia bilang ke saya, "Ustazah tahu nggak? Waktu itu saya paniknya luar biasa. Maksudnya gempa dalam seumur hidup beliau tuh belum pernah melihat gempa sebesar itu. Sampai akhirnya keluar lupa kalau di atas tuh nggak ada jilbab, gitu ya. Pakai daster keluar, saking panik, saking takutnya. Ya itu gimana Ustazah gitu ya. Lah sadarnya kapan itu ya? Sadarnya pas sudah mulai reda kan, apalagi tambah katanya tsunami gitu ya. Ya, nah, itu boro-boro inget mau ngambil jilbab gitu. Yang penting selamat dulu gitu ya. Masya Allah, saya bilang itu dalam keadaan darurat, nggak apa-apa. Ya darurat, gimana darurat? Ya, alhamdulillah ibu-ibu kalau pas dalam keadaan darurat ingat, oh iya saya ambil dulu jilbab gitu, ambil dulu gamis, ambil dulu kaos kaki gitu ya. Ya alhamdulillah kalau masih selamat ya. Kalau yang di atas sudah ngebrok gitu kan ya, menyelamatkan nyawa itu jauh lebih penting. Ya, jadi dalam keadaan darurat maka ini diperbolehkan. Termasuk ibu-ibu, sebagian ulama membolehkan mengisi shaf. Gerakan untuk maju ke depan mengisi shaf atau melangkahkan ke arah kanan atau kiri, mengisi shaf itu boleh. Ya. Masalahnya di tempat kita, bukan hanya di tempat kita ya, di Saudi juga banyak ya, di Mekah. Saya kadang sering kalau pas lagi di Madinah itu sebenarnya juga di tengah-tengah tuh nanti ujung-ujungnya tuh banyak juga yang kosong gitu loh, tengah-tengah terutama. Ya. Itu harusnya sebelum sholat kita ini ibu-ibu lihat kanan, kiri, depan, belakang. Ya. Kalau kita nggak bisa bicara bahasa Arab, suruh aja maju orang-orang pakai bahasa isyarat. Kita lihat depan kita ada shaf kosong, sebelum sholat kita isi. Ya. Orang yang mengisi shaf, merapatkan shaf itu didoakan malaikat. Ya. Jadi sayang banget, eman banget gitu loh. Kalau kita tidak menyempurnakan sholat kita. Ya, terutama shaf. Dan shafnya perempuan, ya baik itu perempuan maupun laki-laki, shafnya itu merapatkan kaki, bukan merapatkan sajadah. Ya. Di tempat kita merapatkan sajadah. Ya, semakin besar sajadahnya semakin longgar shafnya. Ya. Kaki dan kaki dirapatkan. Ya. Gimana Bu? Enggak usah menggagah-menggagah juga enggak apa-apa. Yang penting rapat. Coba Mbak dipraktekin Mbak. Mau lihat ya Bu ya? Siapa yang mau praktek merapatkan shaf? Pahala. Siapa lagi? Masa satu orang rapatnya gimana? Ya jangan lebar-lebar, enggak usah dilebarin. Nah, biasa aja. Ini loh Bu, antara kaki dan kaki. Enggak usah lebar-lebar dirimu yang ini. Nah, kayak gini. Kayak gitu kan Bu? Nah, antara kaki kita dengan kaki teman kita tuh dirapatkan. Waduh, Masya Allah, apa itu nggak capek ya Bu? Mungkin orangnya besar kali. Oh iya paham. Jadi geser aja nggak apa-apa. Geser, kayak gini ya. Oke, jazakumallahu khair. Ya. Jadi kadang kita mau ngejar kakinya orang yang lain minggir lagi gitu, jadi nggak ketemu kakinya. Jauh gitu ya, Masya Allah. Ya itulah mungkin karena ketidaktahuannya.
Ya, iya karena tidak tahu. Dikiranya mungkin berhusnudzon, mungkin sampingku tuh kurang tempat gitu ya. Jadi mau berbagi tempat kali ya. Padahal di sampingnya itu lagi pengen apa? Merapatkan soft. Ya. Jadi ini ibu-ibu ya, merapatkan soft. Ya, kemudian mengisi soft itu adalah perkara yang seharusnya kita kerjakan sebelum sholat. Dan dibolehkannya gerakan sholat ya hanya untuk mengisi soft saja. Ya, mengisi soft, kalau ada yang kosong boleh. Ya. Boleh. Itu juga termasuk gerakan yang dibolehkan ya ibu-ibu. Nih, ibu-ibu kalau kita lagi sholat, tapi syaratnya kita pasang sutroh. Makanya kalau sebelum sholat itu, ya kalau kita sutroh itu adalah pembatas. Kalau kita sholat di tengah, kita ambil biasanya di masjid-masjid entah itu meja atau apa kita jadikan sutroh atau tas, ibu-ibu ada tas gitu ya, atau sholat mendekat ke tembok gitu ya, itu kan sutroh ya. Kalau kita sudah pasang sutroh, ada orang lewat kita halau begini, maka itu diperbolehkan dan bukan gerakan yang membatalkan salat ya. Dan bagi kita hendaklah tidak melewati orang sholat. Kalau ibu-ibu bilang tapi gimana ustazah itu di Arab itu ustazah ya, di mana, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya misalnya ya, lagi sholat ya pada jalan ya, kita berhusnuzon mungkin nggak tahu gitu ya, mungkin tidak tahu gitu ya. Jadi lebih baik menunggu sampai selesai orang sholat baru kita berjalan gitu ya ibu-ibu ya. Atau mungkin saking penuhnya orang ya sampai bingung mau lewat mana ya. Baik. Kemudian wal hadas. Al hadas ini adalah terkena al hadas itu terkena hadas ya. Hadas itu apa berarti bahasa Indonesia hadas juga kan ya? Hadas itu apa sih? Kotoran ya. Tapi kan bukan hanya kotoran, dia sesuatu yang merubah yang tadinya suci jadi nggak suci, itu hadas. Ya. Wa hudusun najasati, ya, dan adanya najis yang mengenainya, yaitu membatalkan salat. Contoh nih Bu, contoh. Orang lagi sholat terus tiba-tiba apa sesuatu yang najis misalnya. Anaknya ngompol. Anaknya ngompol. Nah, itu kan pipis itu kan sesuatu yang najis, ya. Maka dia batal salatnya. Kejadian kemarin subhanallah saya jadi ingat tuh ngompol di tengah-tengah orang-orang salat. Di Masjidil Haram kemarin jamaah ada yang laporan. Jadi itu ada, nah ini penting nih bagi mungkin senior-senior yang beser gitu ya misalnya. Itu penting untuk bawa pakai pempes dalamnya. Jadi kemarin tuh ada orang luar udah sepuh ngompol di dalam Masjidil Haram. Ya pipis kencing mungkin saking nggak ketahannya ya. Saking rebutannya tempat ya itu orangnya itu udah pergi mau dibersihkan oleh petugas, keburu semua orang pada pengen tempatnya. Jadi taruh sajadah gitu, padahal udah dikasih tahu itu najis gitu ya. Ya bro gitu. Ya subhanallah. Ya, jadi ini benar-benar padat pakai banget ya. Jadi ibu-ibu kalau mau umroh ya sekiranya memang beser atau tidak bisa menahan ya insyaallah pakai pempes dan itu termasuk dalam kategori udzur. Ya, daripada sampai ngompol di tengah masjid dan menjadikan tempat yang asalnya suci jadi najis. Ya, itu ada kejadian. Boleh pakai pempes boleh. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau orang yang pakai pempes mau sholat, jikalau memungkinkan diganti dulu, maka itu lebih baik. Tapi kalau nggak memungkinkan, tidak apa-apa. Ya, jika tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Jika tidak memungkinkan, kalau memungkinkan ganti dulu. Ya, jika memungkinkan ganti dulu. Ya, kan kalau misalnya ibu-ibu lagi di MPB nih, kan ini longgar tuh. Ya, pakai pempes ya, misal terus beser ada pipisnya mau sholat, ya ganti dulu. Toh nggak ngantri kan? Ya. Tapi kalau di Masjidil Haram kayak kemarin ke kamar mandi ibu-ibu, ke kamar mandi dapat tempat masuk ke kamar mandi masuk lagi bisa 4 jam kemudian. Ya. Bisa sajadahnya hilang misalnya yang pakai sajadah. Ya, nggak bisa masuk lagi. Itu benar-benar dalam keadaan darurat. Ya. Baik. Kemudian di sini wan kisyaful aurah. Nah, ini penting nih ibu-ibu. Inkisyaful aurah adalah terbukanya aurat. Ya. Dan terbukanya aurat ini dengan disengaja. Ya, kalau nggak sengaja terbang karena kena angin, maka insya Allah itu tidak apa-apa. Kan terbang. Tapi kalau kita tahu tersingkap aurat, maka segera ditutup. Ya.
Jadi kadang misalnya kena angin atau kenapa misalnya? Angin ya, kipas angin. Jadi kalau misalnya tahu oh ini tersingkap nih, segera ditutup. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya, yang membatalkan sholat itu ketika kita menyingkap aurat dengan disengaja. Baik. Wa taghyirun niyah. Taghyirun niyah maksudnya merubah niat. Ya. Bi an yanwil huruju minas salat. Misalnya kita lagi sholat tiba-tiba ada niat, ya Allah saya udahlah selesai deh sholatku gitu. Itu batal tuh. Di tengah-tengah begitu kita pengen niat dalam hati kita, ya Allah saya udah selesai capek sholat. Itu batal tuh. Sama orang puasa lagi puasa, niat pengen batal puasa batal. Ya. Baru niat itu sudah batal. Ya, spesial dalam masalah puasa. Ya, ini mu'alif mengatakan dalam masalah salat. Ya, itu juga membatalkan salat. Wastidbarul kiblah. Istidbarul kiblah adalah membelakangi kiblat. Ya. Membelakangi kiblat itu adalah perkara yang membatalkan salat. Ya, karena kita diperintahkan untuk menghadap kiblat. Kecuali, ada kecuali lagi. Kalau pada waktu sholat khauf. Ya, sholat khauf itu kan sholat yang ganti-gantian ya ibu-ibu ya. Ya, dan sholat khauf itu pun ya diperintahkan untuk menghadap kiblat. Tapi kalau keadaannya darurat, musuhnya ada justru di depan kiblat misalnya ya, atau di belakang kiblat, maka kita boleh untuk sholat khauf sendiri tidak wajib. Dan untuk sholat dalam kendaraan, ya, ketika ibu-ibu sholat di atas pesawat, maka boleh kita tidak menghadap kiblat. Ya, gimana mau menghadap kiblat? Ya, kita aja nggak tahu ini kiblatnya mana. Ya. Wal aklu wasyurbu. Nih ibu-ibu nih hati-hati nih. Wal aklu wasyurbu ini juga membatalkan salat dalam madhab Syafi'i. Minum dan makan. Ya, lagi sholat minum, lagi sholat makan. Ya, kenapa yang ngeleh gitu ya? Tetap ya tidak diperbolehkan. Wal qahqahatu, al qahqah ini tertawa terbahak-bahak. Ya, ketawa-tawa. Dan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang belum menjadikan sholatnya itu sholat yang khusyuk ya, jadi kayak hanya sebatas main-main saja. Ya. Wariddah, naudzubillah. Ar-riddah ini adalah keluar dari Islam, ya murtad. Ini juga membatalkan sholat. Ya. Dan ibu-ibu termasuk membatalkan sholat, ya kata sebagian ulama adalah ketika misalnya, ya diantaranya dia menggunakan sesuatu yang dilarang di dalam agama kita, termasuk misalnya membatalkan sholat itu, saya pernah membaca lagi sholat tiba-tiba dia mengalihkan sholatnya bukan kepada Allah tapi menyembah kepada yang lain. Kan sekarang lagi heboh tuh, ada seseorang yang menyembah keretanya Nyi Lorong Kidul, yang gak usah dibahas. Ya, kalau ada orang lagi sholat, di pertengahan sholat tiba-tiba dia menyembah kereta itu, maka sholatnya batal. Ya, kenapa yang? Itu beda judul ya. Untuk sholat aja udah batal ya. Jadi misalnya ada orang lagi sholat tiba-tiba ada kereta kencana misalnya ya, lagi sholat langsung dia ikut-ikutan menghadap kereta itu dengan tujuan mengagungkan kereta tersebut, maka sholatnya batal ya. Dan ini termasuk bagian dari sesuatu yang mestinya kita jauhi ya, karena kita adalah manusia-manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu lagi ya ibu-ibu, faslun wa raka'atul faraid sab'ata asyara raka'ah. Dan rokaat dalam faraid itu jamak dari kata fardun. Faraid itu jamak dari fardun, artinya adalah yang wajib untuk kita salat dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Yang pertama arba'un. Fiha arba'un wa thalathuna sajdah. Dalam 17 rakaat itu ada 34 sujud. Bener enggak? Dihitung coba. Gimana cara ngitungnya? Subuh 4 kan ya subuh ya, 4 tambah 8 12 tambah 8 20 tambah 6 26 tambah 8, bener 34 ya. Oke, 34 sujud. Jadi dari 17 rakaat itu 34 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan.
dan ada 94 takbir. Masya Allah. Tis'un itu 9, arba itu 4. 94 takbir. Wa tis'u tasyahudat, dan 9 tasyahud. Ya. 9 tasyahud ini termasuk tasyahud yang pertama. Ya. Pertama dan kedua. Wa asyru taslimat, dan 10 salam. Ya. Wa mi'ah wa thalathun wa khamsuna tasbihah. Subhanallah. Dan 153 tasbih. Masya Allah. Ya, 153 tasbih. Ini biasanya dalam sujud dan ruku. Ya. Wa jumlatul arkanu fis salah mi'ah. Masya Allah. Wa sittatu wa ishruna ruknan. Masya Allah. Dan jumlah rukun-rukun dalam salat sehari semalam itu jumlahnya 126 rukun. Ya, beliau menyebutkan fis subhi thalathuna ruknan. Dalam salat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi ithnani wa arba'una ruknan. Dalam maghrib ada 42 rukun. Wa fir rubaiyah, ar-rubaiyah ini maksudnya adalah salat-salat yang 4, yaitu salat duhur, salat asar dan salat isya. Arba'atun wa khamsuna ruknan. Ada 54 rukun. Termasuk ibu-ibu, alhamdulillah Allah ingatkan, dalam sholat wajib itu bagian dari rukun yang penting adalah berdiri. Berdiri itu rukun. Jadi kalau ibu-ibu tidak ada udzur dalam sholat wajib, maka diperintahkan untuk berdiri. Ya, sholat sunnah boleh duduk, boleh. Tapi khusus spesial untuk sholat wajib berdiri. Sampai-sampai kemarin saya bertanya kepada salah satu syekhoh di kota Madinah. Ya, saya tanya, kalau kita lagi safar di pesawat atau lagi di kereta, itu bagaimana? Kan nggak mungkin kita di pesawat sholatnya sujud, sambil sujud, ya nggak ibu-ibu? Kecuali pesawat Saudi ya, itu ada musola. Kata beliau, minimal kalau kamu mau sholat wajib, ketika kamu takbiratul ihram, kamu dalam keadaan berdiri. Kata beliau. Ya, takbiratul ihram. Ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak apa-apa takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Ya. Itu perbedaan pendapat. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, Ustazah boleh nggak saya pas lagi mau sholat takbiratul ihramnya berdiri? Boleh. Ya. Boleh nggak kalau takbiratul ihramnya duduk aja? Ya boleh, karena ada ulama yang membolehkan. Ya, yang kemarin saya tanya ke salah satu syekh itu, kata beliau minimal pas takbiratul ihram kamu berdiri. Ya, karena berdiri itu bagian dari rukun dalam salat. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian di sini waman ajaza anil qiyami fil fardhah shalla jalisan. Barang siapa yang dia tidak mampu, ajaz itu lemah, ya tidak mampu. Adamul qiyam, ajaz itu adamul qiyam, tidak mampu untuk berdiri dalam salat-salat wajib, shalla jalisan, boleh salat dalam keadaan duduk. Wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Barang siapa yang salat tidak bisa salat, ajaz, lemah ya untuk salat dalam keadaan duduk, maka dia boleh salat dalam keadaan berbaring. Ya, Masya Allah ya, nikmat ibu-ibu bisa sujud tuh nikmat. Ya, bisa berdiri itu nikmat. Bisa salat itu nikmat. Ya, kalau orang mengaku dirinya muslim tapi nggak sholat, maka Islamnya dipertanyakan. Ya, kenapa? Karena sholat itu sendiri adalah bagian dari kewajiban yang langsung Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diwajibkan bagi seorang muslim sampai ia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi sholat semampunya. Boleh nggak Ustazah kalau hanya berkedip-kedip? Boleh. Ya, itu kalau sudah akhir, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya maka berkedip juga boleh. Isyarat dengan niat untuk salat, maka itu juga diperbolehkan. Yang nggak boleh apa? Nggak salat. Ya, itu nggak boleh. Ya, begitu ibu-ibu. Insyaallah kita cukup ya sampai di sini, dikasih batasan Bu Reni. Ya,
Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk menyempurnakan salat-salat kita, ya, dan salat itu adalah bagian dari doa yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma ja'alis salata qurratu ainin li. Kata Rasulullah, ya Allah, jadikanlah salat itu sebagai qurrata a'yun, ya, sebagai apa? Penghias pandangan, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini sebagai penghibur bagi kaum muslimin. Maka kalau ada sesuatu dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita bingung bagaimana cara mengatasinya, minta kepada Allah, perbanyak salat kita, dan Allah akan berikan solusi dari kehidupan kita. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.